Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita dalam materi redox ya. Kali ini kita akan melakukan percobaan untuk membuktikan terjadinya perubahan bilangan oksidasi pada suatu reaksi redox. Pada percobaan kali ini kita menggunakan bahan-bahan yang ada di sekitar kita. Jadi, setiap orang dapat melakukan percobaan yang sama dengan bahan-bahan yang mudah untuk didapatkan ya. Kimter berarti kimia terapan. Ilmu yang sudah kita pelajari teoritisnya itu kita laksanakan prakteknya, kita buktikan menggunakan alat dan bahan yang mudah didapatkan yang ada di sekitar kita. Baik, langsung saja kita mulai. Jangan lupa berdoa untuk mendapat keberkahan. Ini dia alat dan bahan yang kita gunakan. Ada gelas plastik ya, sesuai kebutuhan jumlahnya 4. Terus ada sendok. Lalu bahannya itu yang pertama betadin. Yang kedua itu adalah PK. PK itu bisa dibeli di apotek ya. PK itu obat gatal-gatal ya, potasium permanganat atau kalium permanganat. Yang berikutnya ini ada air perasan jeruk nipis, dan yang terakhir ada air ya. Langsung saja kita buat dulu yang pertama larutan PK-nya ya. Larutan PK-nya kita buat ke dalam satu wadah yang besar supaya konsentrasinya sama, untuk nanti kita bagi menjadi 3 bagian. Sedikit saja ya PK-nya, tidak usah terlalu pekat. Nah, langsung saja kita tambahkan air dalam jumlah yang cukup untuk nanti kita bagi 3 ya. Baik, kita aduk hingga semua serbuk PK-nya larut. PK itu kalium permanganat ya, KMnO4. Oke, setelah larut semua serbuk KMnO4-nya, kita bagi menjadi 3. Kenapa 3? Karena nanti 1 akan kita jadikan sebagai larutan dasar ya untuk perbandingan warnanya. Oke, kita larutkan di satu tempat itu supaya nanti konsentrasinya atau kepekatan larutannya sama pada ketiga wadah ini. Diusahakan agar jumlah larutannya itu sama pada semua wadah, tapi tidak harus sama persis ya. Kita perkirakan saja. Baik, yang pertama nanti wadah yang pertama, gelas plastik yang pertama itu tidak kita tambahkan apa-apa, yaitu dia larutan KMnO4. Yang kedua kita tambahkan betadin ya. Kita tambahkan betadin, itu dari betadin yang kita ambil adalah iminnya. Kita tambahkan 7 tetes ya. Jadi pada betadin ini senyawanya itu adalah Ki. Ki kalau terionisasi menjadi K positif dan I negatif. Jadi I negatifnya yang kita ambil. Lihat perubahan warnanya. Yang awalnya tadi ungu itu menjadi coklat. Ya. Jadi KMnO4 ini ada banyak biloxnya ya. Mn ini sendiri berada pada golongan transisi ya. Ini kita buat dasarnya putih supaya kelihatan ya, warnanya itu terlihat jelas. Oke, warnanya coklat, tadi awalnya warnanya ungu. Nah, yang berikutnya gelas yang ketiga itu kita masukkan perasan jeruk nipis ya, air perasan jeruk nipis. Kita masukkan itu secukupnya aja. Ini kita masukkan, kita coba masukkan dulu 1 sendok. Ya, langsung kita aduk. Apakah terjadi perubahan warnanya? Mulai berubah kecoklatan ya. Perubahan warna ini menunjukkan terjadinya perubahan bilox pada ion Mn ya. Jadi Mn ini sendiri itu ada 5 biloxnya. Letaknya pada unsur transisi dengan nomor atom 25. Kita coba tambahkan lagi ya, 1 sendok lagi air perasan jeruk nipisnya untuk mempercepat terjadinya reaksi. Jadi Mn ini ada 5 biloxnya, positif 2, positif 3, positif 4, positif 6, dan positif 7. Jadi di sini kita cobakan dengan 3 bilox Mn ya. Nanti
ketiga larutan ini akan menunjukkan warna yang berbeda. Mn dengan biloks positif 7 itu warnanya ungu, larutan awal yang tadi ya, KMnO4. Selanjutnya ketika kita tambahkan Ki, maka Mn biloksnya akan turun menjadi positif 4. Nah, Mn ketika biloksnya positif 4, ion Mn4+ itu warnanya coklat. Itu tadi ketika kita tambahkan Ki ya, atau I- I negatif. Nah, pada wadah yang ketiga kita tambahkan air perasan jeruk nipis. Air perasan jeruk nipis ini adalah vitamin C ya. Vitamin C itu sebagai antioksidan. Kenapa antioksidan? Karena dia mampu menghentikan oksidasi KMnO4. Ya, KMnO4 adalah oksidatornya. Jadi, dengan adanya vitamin C, maka oksidasinya berhenti. Nah, kita aduk lagi ya untuk wadah yang ketiga, karena memang reaksi wadah yang ketiga ini antara KMnO4 dengan vitamin C itu butuh waktu yang sedikit lebih lama. Nanti kita percepat aja videonya. Di sini kita buat dasarnya putih supaya kelihatan perbedaan warnanya lebih jelas lagi. Baik, sambil kita tunggu, kita coba aduk lagi supaya terjadi tumbukan yang lebih banyak antara KMnO4 dengan air perasan jeruk nipisnya. Baik, kita tuliskan aja ya. Ini tadi yang pertama, itu larutan KMnO4 di mana Mn-nya memiliki biloks positif 7 ya, Mn7+. Nah, yang wadah kedua, setelah ditambahkan I negatif, biloks Mn turun menjadi Mn4+. Nah, yang terakhir ini nanti menjadi bening atau tidak berwarna karena dia akan menjadi Mn2+. Baik, kita lihat ya perubahan biloks. Mn di sini positif 7 berwarna ungu. Lalu mengalami penurunan biloks menjadi positif 4. Positif 4 Mn berwarna coklat. Nah, yang ketiga itu Mn biloksnya positif 2. Positif 2 itu nanti tidak berwarna, tapi kita tunggu ya prosesnya lebih lama. Butuh waktu yang cukup lama ya. Jadi nanti kita percepat aja videonya, kita skip untuk melihat hasil akhirnya. Jadi di sini Mn mengalami penurunan biloks. Artinya Mn mengalami reduksi. Ketika Mn mengalami reduksi, maka dia bertindak sebagai oksidator. Dia menyebabkan senyawa lain atau unsur lain itu mengalami oksidasi. Sel-sel di dalam tubuh kita itu juga dapat mengalami oksidasi ya dengan adanya radikal bebas. Jadi, kita butuh antioksidan untuk mengontrol radikal bebas ini agar tidak merusak sel-sel tubuh. Ya, mengendalikan radikal bebas agar sel-sel tubuh kita tidak rusak. Makanya kita butuh vitamin C untuk menjaga daya tahan tubuh, untuk menjaga kesehatan. Karena vitamin C itu salah satu antioksidan yang dapat mengontrol radikal bebas agar tidak merusak sel-sel di dalam tubuh. Nah, ini dia hasilnya setelah ditunggu selama kurang lebih 15 menit ya. Mn2+ menjadi tidak berwarna. Demikian percobaan pada kesempatan kali ini. Berikut adalah alat dan bahan yang kita gunakan dalam percobaan ini. Bisa kalian cobakan di rumah karena alat dan bahannya itu sangat mudah didapatkan di sekitar kita.
Jika ada pertanyaan, boleh langsung di kolom komentar ya. Kritik dan saran yang membangun juga sangat kami harapkan. Terima kasih, jangan lupa like, subscribe, dan di-share ke teman-teman lainnya untuk sama-sama menikmati kimia terapan kita kali ini. Sampai jumpa pada percobaan berikutnya. Assalamualaikum.